semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Tahukah kamu bahwa ribuan ikan laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen setiap hari untuk dikonsumsi? Pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Bagaimana agar sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan tidak punah? Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ada dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan biji tertutup. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut ini berbagai cara perkembangbiakan vegetatif alami. A. Rizoma. B. Stolon. C. Umbi lapis. D. Umbi batang. Dan E. Kuncup adventif daun. A. Rizoma. Rizoma atau rimpang adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. E. Stolon.
Stolon atau geragi adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan stolon adalah pagagan, arbai atau stroberi, peti, dan enceng gondok. C. Umbi lapis. Umbi lapis adalah batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Batang sangat pendek dan melebar. Letak buku-bukunya sangat rapat. Pada setiap buku akan tumbuh daun yang berimpit dan berlapis. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. D. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan sehingga membentuk umbi. Pada permukaan umbi batang terdapat daun berbentuk sisik dengan kuncup-kuncup ketiak. Daun dan kuncup itu akan membentuk mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi individu baru. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. E. Kuncup adventif daun. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan kuncup adventif adalah cocor bebek. Dua. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dengan bantuan manusia. Berikut ini berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan. A. Cangkok. B. Merunduk. C. Stek. D. Menyambung. Dan E. Menempel. A. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induknya dan cepat berbuah. Namun, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. B. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. C. Stek.
step adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. D. Menyambung. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda sifat. E. Menempel. Menempel dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik menempel sering digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat 4 jenis jeruk berbatang kuat. Jeruknya berukuran kecil serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat, tetapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk berbatang kuat dengan buah yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis.